Halo, what's up guys? Balik lagi sama gua Matt Salhamid and welcome to my channel. Kali ini gua pengen ngebahas pembahasan yang gak jauh dari 80% isi channel gua. Acne scar, bopeng, like a beauty style, something like that. Cuman di sini gua pengen memperjelas aja sih. Mungkin menurut gua udah banyak yang bahas ini, cuma karena gua ngeliat di kolom komen itu banyak banget yang nanyain tentang metode-metode menghilangkan bopeng gitu. Ada yang nyebut soal PRP lah, dermalorer lah, kak coba apalah, coba sekrisi lah, bahkan ada beberapa yang gue nggak tahu gitu. Nah, di sini gue bakal jabarin ke kalian satu persatu tentang metode-metode atau treatment-treatment untuk menghilangkan bopeng alias bekas jerawat, dari yang paling lama, yang paling dulu, atau yang bisa disebut mungkin yang memberi hasil nggak terlalu bagus, sampai yang bener-bener edan gila. So stay tune, kita lihat pembahasannya. Yang pertama disebut dermabrasi atau biasa juga disebut mikrodermabrasi. Dermabrasi adalah salah satu cara paling ampuh nih pada zamannya sih kalau menurut gue. Cuma di beberapa artikel dermabrasi ini sering disebutkan memang salah satu metode yang paling ampuh buat menghilangkan bopeng atau bekas jerawat. Dokter ahli kecantikan biasanya menggunakan sejenis kawat kecil tuh, halus yang berputar untuk mengangkat lapisan atas kulit secara lebih dalam. Jadi kasarnya tuh kayak gimana ya, sebenarnya kalau menurut gue dermabrasi ini mirip-mirip dermapen sih guys. Cuma sebelum ada dermapen, lebih dulu itu dermabrasi sih setahu gue. Selama masa pemulihan akan tumbuh lapisan kulit baru yang lebih halus untuk menggantikan kulit yang rusak akibat bopeng. Namun efeknya tuh nggak bakal kelihatan cepet. Dia membutuhkan 10 hari atau bahkan sampai 3 minggu. Selain dermabrasi, ada juga mikrodermabrasi. Nah ini temennya. Bedanya, mikrodermabrasi itu menggunakan butiran kristal bikarbonat atau aluminium oksida untuk mengangkat lapisan terluar kulit yang rusak. Cara ini ampuh digunakan untuk menyamarkan bekas jerawat yang kecil dan tidak terlalu dalam. Nah, pada intinya memang metode yang gue sebutin pertama ini untuk bekas jerawat yang kecil dan tidak terlalu dalam, dan jangka waktu treatmentnya itu harus berkali-kali, dan progresnya juga tidak terlalu memuaskan. Kita lompat yang kedua, chemical peeling. Nah, yang orang-orang nih pasti udah banyak yang denger nih, udah banyak yang tahu nih dengan chemical peeling itu kayak apa. Jadi chemical peeling itu adalah prosedur pengangkatan sel kulit mati dengan menggunakan krim khusus berbahan dasar kimia. Jadi itu biasanya muka diolesin si krimnya itu guys, terus nanti bakal terkupas gitu kulit. Itu perih banget, gue pernah ngelakuin ini sekalian, itu perih. Biasanya artis-artis sering ngelakuin ini biar mukanya kelihatan glowing buat beberapa hari, atau kayak glow baby, smooth gitu deh. Gue nggak tahu sih cara penyebutannya, ya pokoknya kayak gitu deh, lo ngerti lah. Karena secara kulit mati kalian atau kulit kalian yang udah tua tuh diangkat, terus lapisan kulit baru yang masih muda, jadi kelihatannya kayak masih fresh, seger gitu. Jika dilakukan secara teratur, cara ini membantu mengurangi jaringan parut atau bahkan menghilangkan bopeng bekas jerawat. Biasanya cara ini dilakukan kalau misalkan kalian udah subcision, udah semuanya melakukan treatment yang lainnya untuk menghilangkan bopeng, yang nanti buat finishing biar muka kalian itu kelihatan lebih mulus, biasanya dilakukan chemical peeling. Penting untuk dicatat nih, bahwa chemical peeling harus dilakukan di tempat praktik dokter, karena memang banyak banget orang yang jual krim peeling itu buat dioperasikan secara sendiri di rumah. Karena ini bahaya, krimnya menggunakan zat kimia. Kalau kulit kalian terkelupasnya itu alergi, itu efeknya bukan terkelupas lagi, bahkan ada beberapa yang kelihatannya kayak kulit biji peler teman-teman ya. Jadi hati-hati ya, bahaya, ini resikonya tinggi. Yang kedua, yang paling mahal, yang dulu rame waktu masih pada zamannya ini ada nih, wah kayaknya udah ini deh, sultannya, dewanya untuk menghilangkan scar atau bopengnya, itu laser resurfacing. Jadi metodenya sih sebenarnya kalau menurut gue sebutannya aja sih keren, itu laser ya. Cuman sama aja, jadi memicu kulit dengan cara dilukai terlebih dahulu. Tapi lukanya tuh karena dia pakai sistem laser, jadi bisa nembus sampai dalam supaya kulitnya itu terbentuk jaringan parut, atau akhirnya memproduksi kolagen kembali buat merangsang pertumbuhan sel baru di jaringan bopengnya. Jadi
Mirip-mirip seperti dermabrasi, prosedur restoration facing ini alias resel wajah ini dilakukan dengan menghilangkan lapisan atas kulit epidermis, sekaligus mengencangkan lapisan tengah kulit. Susah banget nyebutnya ya, gue nyebut lapisan aja gue susah. Namun, bedanya perawatan laser ini menjanjikan waktu penyembuhan yang lebih cepat daripada jenis perawatan kulit bopeng lainnya. Karena kenapa? Dia itu dia lebih fokus dalam melukai jaringan parutnya. Kalau misalkan dermaroller kan ngasal kan, dia tuh bisa fokus ke titik parutnya dan lukanya itu kelihatannya lukanya biasa, cuma nembus nyampe dalam, jadi nyampe jaringan parut kalau di bawah apa ya sebutannya, epidermis kan berlapis-lapis tuh, itu nyampe gitu. Jadi benar-benar lebih efektif lah dan emang progresnya itu lebih menjanjikan. Dulu bahkan ya rame-rame katanya inilah yang dapat menyembuhkan bopeng, which is less, iya tergantung jenis kulit masing-masing ya buat progresnya. Raser wajah juga gak bermanfaat buat bopeng aja sih, banyak buat kayak yang buat ngilangin flek hitam atau ngilangin penuaan dan segala macam ya. Karena dia merangsang regenerasi kulit pada bekas jerawat. Syaratnya nih kita nih harus benar-benar menjaga area wajah yang ditutupi perban selama 3-10 hari agar kulit pulih sepenuhnya ya. Kurang lebih versi Dermapen yang lebih efektif gue biasa sebutnya ini. Nah, ini dia nih sultannya penghilang bopeng nih yang satu ini nih. Metode keempat. Ini benar-benar lu lakuin bopeng lu hilang. Cuma sayang sekali metode ini sementara atau enggak permanen. Yaitu apa? Derma filler. Sederhananya, derma filler dilakukan dengan mengisi atau menambal bagian kulit yang berlubang. Derma filler adalah prosedur penyuntikan wajah untuk mengangkat luka bopeng supaya ketinggiannya rata dengan area kulitnya. Jadi ya like silikon dimasukin gitu, yang memang tipikal silikonnya itu bisa diserap oleh tubuh. Jadi gue pernah dijelasin dulu sama dokter gue. Ya, jadi ada beberapa filler yang memang itu nggak bisa diserap sama tubuh, ada yang bisa diserap sama tubuh. Itu gunanya apa? Supaya tubuh tuh nggak nolak adanya jaringan asing di sekitar kita, di kulit kita. Biasanya kalau dia nolak, itu bisa merangsang pertumbuhan sel yang tidak teratur sehingga memicu kanker. Bahan yang digunakan untuk suntik filler di wajah biasanya berupa kolagen, lemak Anda sendiri, jadi lemak kita sendiri, atau bahkan lainnya seperti asam hyaluron. Nah, ini susah banget nyebutnya ya. Karena efeknya tidak bertahan lama. Cara ini harus dilakukan secara berulang kali dengan jarak 6-18 bulan. Biasanya artis-artis sih sering ngelakuin kayak gini nih. Ya gitu ya, lu setahun sekali filler, dan biayanya ini nggak murah. Ini mahal loh guys. Ini bisa 1 jutaan yang paling bobroknya sampai 6 jutaan buat untuk sekali filler. Itu nggak dihitung seluruh muka ya. Tergantung berapa ampul filler yang lu pakai. Microneedling ini sebenarnya mirip-mirip Dermapen, atau bisa dibilang ini bahasa kerennya Dermapen gitu. Jadi sama sebenarnya tekniknya, menggunakan roll kecil berisi jarum halus yang ditusukkan ke kulit untuk membantu mengurangi kedalaman bekas jerawat. Ya sama, menciptakan parut, kulit jadi luka, produksi kolagen lagi, ya automatically tujuannya hoppingnya apa, buat merangsang kulit kita itu jadi ngeluarin ngebentuk sel-sel baru lagi lah, kasarnya kayak gitu ya. Emang tapi sulit sih emang. Kalau di film-film kan itu pembentukan sel keren banget, kayak X-Men yang dipotong tangannya terus dengan secepat kilat tumbuh lagi, luka tuh terus ketutup lagi ya, kasarnya kayak gitu. Cuma pada kenyataan in real world itu butuh waktu. Kalau Dermapen itu sebenarnya sama microneedling, cuma microneedling itu dia biasanya pakai alatnya yang muter, jadi diputar-putar kayak gitu. Harganya juga lebih murah. Kalau Dermapen itu udah pakai mesin, dia nusuk kayak gimana ya? Ya kalian tau lah bedanya. Nah, ada lagi nih, Vampire Treatment PRP. Nah, kalau Vampire Treatment PRP ini nih yang paling sering digunjing-gunjing sama orang juga. Wah keren nih, bisa ngilangin bopeng nih, gue habis Vampire Treatment PRP. Dan banyak dari subscriber gue dan beberapa penonton YouTube gue yang sering komen tentang Vampire Treatment PRP ini. Dan bahkan nge-suggest ke gue juga, nyaranin ke gue buat ngelakuin treatment ini. Sebenarnya treatment ini tuh gak jauh beda dari Dermapen. Dan gak jauh beda juga dari treatment-treatment yang gue sebutin sebelumnya. Bedanya
treatment ini kolagennya diambil dari tubuh kita sendiri, yang disaring dari darah yang diambil dari tubuh kita sendiri. Ya caranya darah kita tuh diambil, terus disaring diambil kolagen ya. Terus kulit kita juga sama kayak di Dermapen gitu, dibikin jaringan parut, terus disuntikin lagi kolagennya dengan mengharapkan progres pertumbuhan selnya lebih cepat. So it's the same. Ya kalau bopeng kalian boxcar atau misalkan bopeng kalian yang cukup dalam atau cukup besar, ya I think it's not gonna helping at all. Kalian tau lah bedanya. Nah ini yang paling pamungkas, hasilnya permanen dan emang beneran buat hilangin bopeng. Dan ini emang yang paling mahal, metodenya sakit, serem juga, tapi ya ini emang metodenya ini gitu, nggak ada lagi. Dan ini yang gue lakuin kemarin. Cangkok kulit wajah atau biasa disebut cutter atau we can say plastic surgery kurang lebih buat kulit epidermis. Mungkin sebagian orang baru mendengar nih jenis perawatan ini karena memang jarang juga orang yang berani, dan memang jarang juga prosedurnya dilakuin apalagi di Indonesia. Jadi dokter akan mengambil sepotong kecil jaringan kulit normal untuk mengisi kekosongan atau bopeng di wajah, atau bisa juga dokter menjahit sisi kiri dan sisi kanan parut dan menghilangkan jaringan parut tengahnya sehingga muka kita ketarik dan kelihatan lurus seperti yang gue lakuin sebelumnya. Jadi kalau kalian yang pernah nonton video gue sebelumnya mungkin tau lah metode ini tuh kayak gimana. Selain membantu menghilangkan bopeng, teknik ini juga dapat digunakan sebagai perawatan lanjutan setelah dermabrasi jika teknik tersebut meninggalkan efek lubang pada kulit wajah. Atau pada intinya ya kalau emang lu udah lo cobain terus lu masih bopeng juga, ya udah nggak ada jalan lain men, ya lu harus nekat gitu. So guys, mungkin itu aja yang bisa gue jelasin tentang metode-metode menghilangkan bopeng. Gue harap yang gue jelasin di sini udah bisa menjelaskan atau ya sedikit memberi pencerahan lah kepada kalian semua. Atau mungkin yang udah tahu atau ada yang tahu lebih lagi yang belum sempat gue sebutin di sini, bisa tulis di kolom komen. Atau mungkin yang ingin berdiskusi dan punya pengalaman cocok di metode ini atau cocok di metode sebelumnya, bisa juga tulis di kolom komen. Jangan lupa subscribe dan like video ini, support terus untuk update setiap harinya dan memberikan konten-konten yang mengedukasi seputar jerawat dan kulit wajah. So ditunggu next video dari gue. My name is Mansal Hamid. See you next time.